Halo, selamat sore semua. Patrisius Jiwandono di sini masih dengan topik kecerdasan buatan di dalam pembelajaran atau di dalam dunia pendidikan. Topik saya kali ini adalah tentang sebuah situs yang namanya elicit.org. Situs ini akan sangat membantu ketika kita sedang melakukan review of literature atau kajian pustaka, kajian teori, dan studi-studi terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Situs ini akan membantu kita ketika kita ingin melihat atau ingin menemukan artikel-artikel penelitian yang relevan dengan topik yang sedang kita lakukan atau topik yang sedang kita teliti. Maka ini akan sangat berguna ketika Anda menulis bab 2. Bab 2 sebuah tesis umumnya berbicara tentang kajian teori dan studi-studi sebelumnya. Nah, elicit.org ini akan membantu Anda dengan sangat banyak. Nah, seperti apa caranya? Mari saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan situs itu. Nah, ini adalah situsnya. Addressnya gampang saja, elicit.org. Ya, elicit.org. Di sini kalimat pertama atau perintah pertama yang dia uh, ungkapkan adalah ask a research question. Jadi dia akan mulai dengan meminta kita untuk mengetikkan uh, tujuan penelitian atau rumusan masalah penelitian kita. Nah, misalkan saya sedang meneliti tentang pendapat orang tua tentang anak-anaknya yang harus belajar bahasa Inggris di usia sangat muda. Nah, maka saya ketikkan itu di kolom search-nya ini ya. What are the parents' opinions on their young children's learning English as a foreign language. Nah, ini adalah pertanyaan yang saya ajukan di situ. Lalu kita tinggal mengklik search, ya. Nah, maka dia akan memproses sekian banyak jurnal, ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi di sini kita melihat di bawah paper title itu kita melihat judul-judul artikel yang ada di berbagai jurnal. Ya, jadi Anda tinggal menggeser scrolling down untuk melihat judul-judulnya. Ya, dan ya saya tinggal membaca judulnya, kemudian menentukan mana yang paling pas dengan topik yang sedang saya kaji. Bukan cuma itu, tapi ternyata dia juga meringkaskan abstraknya atau menunjukkan abstraknya. Jadi untuk yang artikel pertama ini dia mengatakan parents hold a positive perception of the English language and believe it is useful for their children's lives. Nah, ini sangat relevan dengan apa yang sedang saya kaji. Nah, dia paper ini ternyata juga berbicara tentang pendapat orang tua tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk anaknya, ya. Dan sebagainya. Jadi di bawah abstract summary ini kita bisa mendapatkan abstraknya. Kita tinggal melihat atau menentukan mana yang cocok dengan topik kita. Ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat intervention. Intervention maksudnya apakah ada perlakuan khusus yang diberikan kepada responden di studi itu. Ya, kalau ini kita centang, nah maka di sini akan ada kolom intervention. Kalau memang tidak ada intervensinya, ya dia tidak akan mengisi apa-apa. Tapi misalnya seperti ini, nah ini ada intervensinya, yaitu berupa survei yang diarahkan atau ditujukan kepada orang tua di Korea, ya, dan sebagainya. Kalau ini masih kurang, kita tinggal mengklik show more. Nah, dia akan menunjukkan lebih banyak lagi. Ya. Prosesnya perlu beberapa detik. Ya, kita tinggal memilih mana yang paling sesuai. Ya. Jadi kalau Anda sedang melakukan penelitian eksperimental yang ada intervensinya, ya ini bisa diklik.
ya, sehingga kita bisa melihat intervensi apa yang dilakukan. Ya. Kemudian di pilihan berikutnya adalah outcomes measured. Jadi apa yang diukur di penelitian itu. Ya. Kita tinggal mengklik ini, kita unklik dulu supaya tidak terlalu memenuhi layar. Kita klik yang outcomes measured. Nah, di sini dikemukakan yang diukur adalah parents' perceptions of English teaching and learning. Di sini parents believe on issues related to their children's EFL and multilingual learning. Ya, jadi ini adalah apa yang diukur di setiap paper ini. Ya. Kemudian kalau ingin tahu jumlah respondennya, kita tinggal mengklik number of participants. Nah, kalau ini kita klik maka akan kelihatan number of participants-nya. Jadi paper yang ini itu jumlah respondensnya 74 orang, yang ini 50 orang, dan sebagainya. Ya. Oke, Anda mungkin juga bisa melihat bahwa di sini ada yang namanya citations, itu artinya menunjukkan berapa kali paper ini dikutip oleh penulis lain. Nah, semakin banyak kutipan itu, semakin banyak jumlahnya, maka semakin terkenal paper itu. Mungkin semakin bagus artikelnya sehingga banyak dikutip oleh orang lain. Nah, tentunya Anda harus mempertimbangkan kalau ingin mengutip sebuah artikel, pilihlah yang kutipannya banyak, jangan yang cuma 0 kayak gini. Kalau 0 itu berarti jangan-jangan belum ada yang baca ya, apalagi mengutip. Ya. Jadi pilihlah yang selain cocok topiknya juga kalau bisa jumlah kutipannya banyak. Semakin banyak, semakin terkenal paper itu. Ya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan filter. Ini filter. Kita bisa melakukan, kalau misalnya kita ingin yang terbaru, maka kita klik ini, kita ingin studi-studi atau artikel yang hanya setelah tahun 2019, maka ini kita klik 2019. Ya, jadi studi-studi yang dia munculkan adalah hanya yang 2019 ke atas. Ya, yang 2018 ke bawah atau sebelumnya tidak akan dimunculkan. Dengan begitu kita bisa memilih studi-studi yang terbaru, yang paling baru. Ya. Kemudian di sini juga ada study type. Study type artinya jenis penelitiannya. Ya, misalnya jenis penelitiannya adalah jenis penelitian randomized control trial. Wah, ini jenis penelitian berdesain eksperimental, ya. Atau mungkin cuma review, sekedar review penelitian-penelitian sebelumnya, atau systematic review, atau meta-analysis. Meta-analysis adalah studi ini menganalisis hasil-hasil dari studi-studi sebelumnya, ya, menganalisis ulang. Longitudinal adalah studi yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya 1 tahun, 2 tahun, ya. Oke, jadi Anda bisa memilih studi-studi yang seperti itu, yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sesuai dengan apa yang sedang Anda lakukan, atau penelitian yang sedang Anda lakukan. Ya. Oke, jadi itulah keistimewaan dari situs elicit.org ini. Satu lagi, kalau misalnya kita tertarik pada salah satu paper, kita tinggal mengklik ininya saja, maka kita akan ditunjukkan abstraknya. Ya. Di sini abstraknya lengkap, kita bisa baca sendiri. Ya. Bahkan juga ada kolom ask a question about this paper. Misalnya saya mengatakan who are the respondents? Siapa respondensnya? Ya, saya tanyakan di situ. Nah, dia mestinya bisa menjawab, ya, karena kita ada kolom ask di sana. Ya. Coba kita cari jawabannya. Kok tidak kelihatan ya jawabannya, tapi yang jelas seharusnya dia bisa menjawabnya. Ya. Oh, ini ada jawabannya. Ya, jawabannya sudah muncul. Saya tadi menanyakan who are the respondents.
The respondents are Kuwaiti parents. Ya, jadi lengkap sekali. Kita bisa setengahnya berinteraksi dengan paper yang sudah ditulis ini. Ya. Jadi seperti itulah fasilitas yang ditawarkan oleh elicit.org. Anda bisa menggunakannya untuk menemukan studi-studi terdahulu di berbagai jurnal untuk melengkapi kajian Anda pada bab 2, ya, penelitian Anda. Bahkan juga ketika Anda membahas hasil penelitian Anda, itu juga bisa menggunakan situs ini untuk melihat studi-studi mana yang kira-kira mendukung temuan Anda. Ya. Oke, jadi begitu banyak yang bisa ditampilkan oleh situs ini, begitu banyak bantuan yang bisa ditampilkan di sini, tapi sekali lagi, Andalah yang harus dengan cerdik atau dengan pintar merangkainya secara utuh, secara nyambung dengan topik Anda yang sedang Anda tulis. Ya. Oke, jadi seperti itulah situs ini. Kiranya tips ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di episode saya mendatang.